Oke teman-teman, ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang voli Indonesia. Kita bahas tentang timnas ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang Proliga. Kita juga sudah membahas tentang hal yang menyangkut mengenai Megawati Hangesti Pertiwi. Nah, kita membahas timnas putri untuk menghadapi SEA Games 2025. Kita akan memprediksi siapa saja pemain yang nantinya itu akan dicoret dari pelatnas. Dan seperti yang kita ketahui saat ini kan PBVSI itu sudah mengumumkan 18 pemain yang masuk ke training center atau TC yang diselenggarakan di Medan. Nah, nanti menjelang SEA Games 2025, timnas Indonesia sektor putri itu akan dikerucutkan hingga menjadi 14 pemain. Jumlah ini juga sama dengan sektor putra yang mana kita ketahui jumlahnya itu kan juga 14. Nah, dari para pemain yang saat ini sudah atau menghuni timnas, kita kan sudah bisa memprediksi siapa saja pemain yang nanti itu akan dipertahankan untuk bertanding di SEA Games 2025 dan juga siapa saja pemain yang kemungkinan besar akan dicoret dan tidak menjadi penghuni skuad timnas Indonesia. Untuk beberapa pemain yang kemungkinan akan bertahan atau akan menjadi andalan atau masuk ke dalam roster timnas Indonesia, diantaranya ya Megawati Hangesti Pertiwi, karena di posisi opposite hitter Megatron itu kan akan menjadi andalan. Selain Megatron, ya masih ada beberapa pemain seperti Mediol Yoku yang kemungkinan juga akan menjadi penghuni roster timnas Indonesia, kemudian ada Di Vega dan lain sebagainya. Tapi yang justru menarik adalah siapa saja 4 pemain yang nantinya itu akan dicoret atau akan didegradasi atau dieliminasi oleh PBVSI sehingga 4 pemain itu tidak akan masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Nah, ini adalah beberapa prediksi dari para pemain yang kemungkinan akan dicoret. Bisa benar, bisa enggak lah ya, karena keputusan mutlak itu kan ada di tangan pelatih dan juga ada di tangan PBVSI. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita kan sudah bisa meraba-raba siapa nanti yang kemungkinan akan dicoret. Nah, salah satu pemain yang kemungkinan besar tidak akan masuk ke dalam skuad timnas Indonesia untuk bertanding atau untuk berlaga di SEA Games itu salah satunya adalah Juneda Santi. Santi sendiri itu kan sebenarnya bisa diposisikan sebagai outside hitter dan juga sebagai opposite hitter, tapi di dalam white roster yang sudah diumumkan oleh PBVSI, pemain Jakarta Pertamina Enduro itu yang menjadi MVP di Proliga 2020 kemarin itu ditempatkan sebagai opposite hitter. Nah, persaingan di opposite hitter itu kan sebenarnya sangat berat karena seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa kemungkinan besar satu tempat itu akan diisi atau akan di-coupling oleh Megawati Hangesti Pertiwi. Belum lagi kalau kita bicara persaingan dengan para pemain lainnya, karena saat ini di posisi opposite hitter sendiri berdasarkan white roster dari PBVSI itu kan selain Megatron itu ada Kanza Putri, kemudian juga ada Silomita. Nah, dari 4 pemain itu kan PBVSI itu hanya akan membawa 2 pemain. Ini hal yang lazim, hal yang umum, sama seperti di sektor putra. Di putra kan opposite hitternya itu kan cuma 2. Yang pertama kan Rifan Nurmulki, yang kedua Ramawaza Fauzan. Nah, pelatih biasanya akan memaksimalkan outside hitter dibandingkan opposite hitter. Nah, nantinya jumlah pemain di outside hitter itu kan akan lebih banyak jika dibandingkan dengan opposite hitter. Di sektor putra kan kalau opposite hitter ada 2, outside hitternya itu kan ada 4 tuh, ada Fahri Septian, kemudian ada Boy Ernest Arabi dan lain sebagainya. Nah, nanti di sektor putri ini juga sama, kemungkinan besar hanya akan 2. Yang pertama itu adalah Megatron yang akan menjadi andalan. Pemain lain yang akan menemani Megatron itu kemungkinan besar adalah Silomita. Dengan demikian Juneda Santi itu akan tereliminasi. Sebenarnya Santi itu kan tereliminasi bukan karena kualitasnya. Kalau kualitas kan kita mengakui Santi itu kan bagus ya. Cuman kan masalahnya adalah kabarnya Santi itu kan terkendala dengan masalah fisik. Yang kita ketahui sebelum kejuaraan dunia Under 21 kemarin di Surabaya, Juneda Santi itu kan sempat dikabarkan tidak bisa bermain, tapi saat itu Santi kan bermain. Nah, ketika menjalani TC ini kabarnya Santi itu beberapa kali tidak ikut karena ya itu tadi kondisi fisiknya bermasalah. Kalau kondisi fisik Santi oke, sebenarnya dirinya itu kan bisa bersaing minimal dengan Silomita dan juga dengan Kanza Putri untuk menemani Megatron. Tapi ya kita doakan agar Santi itu segera fit, segera pulih sehingga nanti di Proliga 2026 dirinya itu bisa tampil. Nah, selain Juneda Santi itu kan masih ada 3 pemain lain yang diprediksi. Ini prediksi lah ya, bisa benar bisa enggak, sekali lagi perlu digarisbawahi. Yang diprediksi itu
juga akan dicoret dari roster untuk menghadapi atau untuk bertanding di SEA Games tahun 2025 besok. Jadi pemain kedua yang kemungkinan besar itu akan dicoret dari timnas Indonesia itu adalah Giovanni Eka Cahyaningtyas Tias. Ini adalah pemain yang menjadi bagian dari timnas junior di Indonesia, tapi ya memang harus diakui bahwa persaingan di posisi middle blocker itu kan memang tidak mudah tuh, karena Giovanni itu kan harus bersaing dengan beberapa pemain yang memang memiliki kemampuan oke tuh. Ya wajar lah, timnas itu kan pasti yang terbaik. Jadi selain Giovanni di posisi middle blocker itu kan ada Nami Ramadanti, kemudian ada Chelsea Berliana, dan juga ada Rika Dwi Latri. Nah, beberapa pemain itu kan diprediksi akan menjadi middle blocker utama untuk timnas Indonesia. Salah satunya itu adalah Rika Dwi Latri yang kita ketahui ini kan merupakan pemain yang sudah sangat berpengalaman. Sedangkan untuk Giovanni sendiri itu kan memang selain persaingan yang sangat ketat, dirinya itu kan dianggap tidak sekonsisten pemain lainnya di timnas junior seperti Chelsea dan juga Maradanti. Nah, ketidakkonsistenan itu yang dianggap akan mempersulit peluang bagi Giovanni untuk mendapatkan satu tempat di posisi middle blocker. Tapi bukan berarti peluang Giovanni itu akan tertutup, karena segalanya masih mungkin terjadi dan semuanya itu akan bergantung bagaimana effort, bagaimana kerja keras, bagaimana dedikasi, ketekunan, dan sikap pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Giovanni selama dirinya itu menjalani pelatnas bersama para pemain lainnya. Pemain lain yang kemungkinan akan dicoret dari roster atau dari pelatnas itu adalah Ajeng Nur Cahaya. Nah, ini juga pemain yang memang menjadi andalan di timnas Indonesia untuk level junior, tapi sekali lagi bahwa persaingan di posisi setter itu kan tidak mudah tuh, karena PBVSI dan juga pelatih timnas Indonesia Marco Sugiyama itu kan memasukkan dua setter lainnya yang memang itu sudah sangat berpengalaman. Yang pertama adalah Arnita Putri, yang kedua adalah Yolana. Nah, kalau kita bicara tentang Arnita Putri dan Yolana, secara kemampuan ya pasti menurut saya pribadi lah ya, lebih oke. Kemudian dari segi pengalaman ya mereka lebih panjang, sehingga besar kemungkinan Arnita Putri dan juga Yolana itu akan menjadi dua setter utama. Timnas itu kemungkinan besok akan membawa dua setter kok, sama seperti di sektor putra juga, karena di sektor putra itu kan setternya itu Jason Nathaniel Kilanta dan juga Alvin Daniel. Nah, kita tinggal akan menunggu siapa yang nanti akan menjadi setter utama, apakah Arnita Putri ataukah Yolana yang nanti akan diturunkan oleh pelatih timnas Indonesia Marco Sugiyama. Tapi kalau menurut saya pribadi kemungkinan besar Yolana Beta yang nanti akan menjadi setter utama. Tapi ini hanya prediksi saya pribadi ya. Teman-teman boleh punya prediksi lain, boleh setuju, boleh enggak. Yang penting kita diskusi sehat aja. Nah, ini pemain keempat yang kemungkinan besar akan dicoret dari timnas Indonesia untuk SEA Games 2025 nanti itu adalah Kansa Putri. Sekali lagi, persaingan di sektor opposite hitter itu kan sangat berat, karena misal kita kesampingkan Junaida Santi diposisikan sebagai OH atau jet hitter, nah berarti masih ada tiga pemain yang berposisi di opposite hitter. Yang pertama adalah Kansa Putri, kemudian Megawati Anggisti Pertiwi, yang ketiga itu adalah Selomita. Dari tiga pemain itu, misal kita hanya mengerucutkan tiga pemain itu ya sekali lagi Megatron itu hampir pasti mendapatkan satu tempat. Nah, Selomita itu berkat penampilannya kemarin di timnas junior itu kan juga kemungkinan akan menjadi pilihan utama atau akan menjadi pelapis bagi Megawati Anggisti Pertiwi di SEA Games 2025 nanti. Selain itu kan juga kalau kita bicara tentang kemampuan, banyak yang menilai bahwa Kansa itu kan tidak sekonsisten Selomita. Ini teman-teman boleh setuju boleh enggak, karena setiap volimania itu kan bebas untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan opini, yang penting tidak menjatuhkan, tidak menghujat, tidak menyebarkan hoak. Nah, dari penilaian itu ya kemungkinan besar nanti yang akan dipilih itu kan adalah Selomita, sehingga ya nanti posisi opposite hitter itu akan ditempati oleh Selomita dan juga oleh Megawati Anggisti Pertiwi. Underline ya teman-teman, disclaimer sekali lagi, ini bisa iya bisa enggak, yang pasti ini tujuannya bukan untuk mengendorkan semangat para pemain yang saat ini ada di pelatnas. Semua kemungkinan itu kan masih bisa terjadi,
Sekali lagi tergantung bagaimana effort, bagaimana kerja keras, ketekunan, dedikasi, sikap pantang menyerah para pemain selama mereka menjalani pelatnas, sehingga peluang mereka untuk dipilih oleh pelatih Marco Sugiyama untuk bertanding di SEA Games 2025 besok itu terbuka sangat lebar. Ya, kalau menurut teman-teman saya bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Boleh setuju, boleh enggak. Jangan saling hujat. Oh ya, kita doakan ya agar timnas Indonesia itu syukur-syukur juara SEA Games 2025 dan juga voli Indonesia itu semakin baik lagi ke depannya. Oke, makasih teman-teman.